Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam ya. Dengan siapa namanya? Dengan saya Muhammad Yasin. Muhammad Yasin. Ya, Muhammad Yasin dipanggilnya? dipanggilnya Yasin aja. Oh. Ya, Kesini tadi naik apa? saya nggak jauh sih sebenarnya. Saya cuma naik motor sama teman saya gitu. Oh, temennya di mana? Teman saya ada di depan sekarang. Di depan. Ya, Sebelumnya udah pernah ketemu dengan saya? sebelumnya sih saya belum pernah. Belum pernah. Iya. Oke. Kalau belum pernah, saya memperkenalkan diri dulu. Ya. Nama saya Raihan Ridla. Saya kebetulan bekerja di rumah konseling ini, Ya. yang siap melayani Kak Yasin. Ya. Oke. Kak Yasin di sini sebelumnya tahu apa itu konseling individual? Justru itu saya kesini itu saya tidak tahu. Oh, sebelumnya belum pernah berarti ya Iya, konseling belum itu. pernah. Oke. Makanya saya kesini gitu ya. Jadi konseling individual itu konseling itu merupakan wadah yang nanti dimana ada konselor dan juga konseli. Nah, konselor itu saya sendiri dan konseli itu Kak Yasin. Iya. Yang nantinya kita tuh di sini Kak Yasin nanti menceritakan masalah Kak Yasin kepada saya dan Ya. kita bersama-sama mencari solusi dari masalah ini. Baik. Dari masalah yang Kak Yasin sampaikan kepada saya. Ya. Dan nanti di konseling ini itu ada asas juga yang nantinya apa yang Kak Yasin ceritakan itu Ya. nanti nggak bakal itu tersebar ke orang lain, tersebar ke luar dari kita di sini. Nanti rahasia Kak Yasin itu bakal saya rahasiakan, Ya. bakal saya jaga karena kita selaku konselor sudah disumpah sebelumnya. Ya. Sudah disumpah agar menjaga rahasia yang klien berikan. Dan Kak Yasin di sini datang ke sini dengan secara sukarela. Alhamdulillah saya dengan sukarela Oke. kesini. Alhamdulillah. Tahu informasi di sini dari siapa? Dari kerabat saya. Dari kerabat. Iya. Oh, oke. Dia menunjukkan supaya saya kesini gitu. Oke. Jadi Kak Yasin orang yang beruntung ya karena Iya, mempunyai alhamdulillah. kerabat yang memperhatikan Kak Yasin. Iya, alhamdulillah. Nanti Kak Yasin di sini bersikap terbuka ya. Nanti Kak Yasin ceritakan aja apa yang masalah yang Kak Yasin sedang hadapi. Baik. Nanti ceritakan aja kepada saya di sini. Iya. Dan Kak Yasin apa yang sampai sekarang belum dipahami tentang konseling individual? Ada pertanyaan? Kalau itu mesti saya nggak ada pertanyaannya. Sudah. Berarti sudah siap ya? Sudah siap. Oke. Tapi sebelum itu kita sama-sama ucapkan ayatul basmalah terlebih dahulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja ya. Iya. Apa yang masalah yang sedang Kak Yasin hadapi? Masalah yang saya sekarang sedang hadapi itu, saya kan ini apa namanya, saya sedang berusaha untuk berwirausaha gitu ya. Terus di situ keluhan saya itu kenapa gitu ya, setiap saya mau berusaha gitu dengan semangatnya gitu ada aja gitu yang mematahi saya gitu, bikin saya jadi semangatnya itu berkurang gitu. Terus di situ saya hampir putus asa ya, makanya dari itu saya kesini mau minta solusi gitu ke konselor. Saya itu dari kerabat saya, coba ini kesini aja gitu, siapa tahu dikasih solusi yang benar. Baik, saya kesini. Terus saya mau bercerita ini ya, masalah yang saya hadapi itu kenapa lagi Gak apa-apa Kak Yasin. ya. Terus begini ya, saya kan sedang berwirausaha. Ya. Keluhan saya dalam berwirausaha itu, saya mau minta solusi bagaimana gitu caranya saya bisa bersemangat lagi gitu dalam berwirausaha, karena di situ banyak yang mematahkan semangat saya gitu ya. Terus dari situ saya berusaha, kadang gagal gitu, kadang nggak sampai naik gitu. Tadinya
saya target 100%, dia mah cuma 70% gitu. Gimana caranya gitu supaya saya bisa mencapai target saya gitu yang ke 100%. Kegagalan saya itu kadang dari harga ini ya, kan saya wirausaha itu sedang berproduksi keripik tempe. Di mana keripik tempe itu kadang saya apa namanya, aduh, bahan pokok yang mahal gitu. iya itu bahan pokok yang mahal, kadang turun, kadang nggak turun-turun gitu, mahal aja ya. Nah, habis gitu bahan pokok yang saya pakai itu dari kacang kedelai gitu kan, seperti biasa membuat tempe. Terus sekarang kan tempenya bukan tempe yang biasa di pasar itu, saya membuat keripik tempe itu dari nol, dari kacang kedelai gitu ya. Itu kacang kedelainya kadang mah naik terus nggak turun-turun itu. Terus perkataan orang lain ke saya itu nggak bakal maju katanya, gitu-gitu aja. Terus saya minta solusi kayak gini gitu supaya saya semangat aja kemudian ya. Oh jadi tempenya itu kayak sih bikin sendiri gitu ya? Iya, saya bikin tempe sendiri itu dari bahan pokoknya itu dari kacang kedelai, tepung tapioka sama maizena. Terus kan harus nunggu beberapa hari tuh. Saya produksi itu 3 sampai 5 hari sampai finishing. Itu juga belum apa, kan yang namanya bikin keripik itu kan harus digoreng dulu ya. Terus itu harus pakai minyak, pakai gas, tabung gas gitu ya, pakai kompor. Terus nah di situ minyak kan sekarang mahal gitu ya. Saya ding Ya terus? sedih. Oke nggak apa-apa kayak sih, santai aja ya. Oke, jadi tadi kayak sih masalahnya itu kayak sih tuh biar saya ini ya ulangi lagi ya. Masalahnya itu karena tadi kayak sih semangatnya itu hilang-hilangan kan karena Iya. orang-orang di sekitar kayak sih tuh mematahkan semangat kayak sih gitu. Iya. Dan juga bahan-bahan pokok yang mahal gitu ya, semakin naik sedangkan tempe yang Kak Yasin jual itu harganya tetap segitu gitu ya. Iya. Oke. Saya nanya nih ya. Semangat seperti apa orang-orang bilang itu ke Kak Yasin? Atau seperti orang berkata kepada penjual itu seperti biasanya. Seperti pokoknya membuat semangat Kak Yasin Iya, itu hilang semangat gitu ya. saya hilang, berkurang drastis itu. Kak Yasin udah coba ngelawan hati Kak Yasin sendiri agar semangat Kak Yasin tuh nggak nurun gitu. Udah belum ada percobaan? Ada percobaan sih, saya cuman diam aja, nggak berbuat apa-apa. Saya cuma bisa gitu aja, meminta mohon kepada yang mau pencipta ya. Yang pertama. Yang kedua, saya harus membuktikan kepada orang lain itu supaya mereka tahu bahwa saya itu bisa gitu produksi tempe sampai sukses gitu ya. Iya. Pokoknya kayak sih tetap semangat ya. Iya, iya. Jangan sampai kata-kata orang itu bisa membuat semangat Kak Yasin itu turun. Kak Yasin harus tetap percaya diri, pegang teguh apa yang Kak Yasin sekarang sedang jalani. Baik. Oke. Ya. Dan mengenai masalah bahan pokok tadi, Kak Yasin itu biasanya emang beli di tempat yang sama atau gimana bahan-bahan pokok? Tak awalnya sih saya belanja di tempat yang sama. Cuman saya katanya dari orang-orang di sini yang murah, alhamdulillah saya turutin gitu supaya
modal kecil gitu supaya jadi hasil yang besar jadi gitu. hasil yang besar itu Dari modal kecil itu ya. iya. Oke, berarti Kak Yasin udah nyoba ya buat berpindah-pindah buat belanja gitu ya. pelanggannya gitu. Oke. Dari sini kira-kira untuk membuat usaha Kak Yasin ini semakin maju, Kak Yasin mau melakukan apa? Rencananya? Rencananya sih Biar Kak Yasin itu bisa maju gitu. Ada usaha apa atau rencana apa yang Kak Yasin pikirkan gitu biar usaha tempe Kak Yasin ini maju? ya saya sih akan memperbesar gitu ya dan memperbanyak produksi, dan saya akan sebar-sebar ke warung-warung gitu, toko-toko terdekat supaya semakin meluas gitu, supaya tahu gitu ini bahwa produksi saya gitu. Dan saya juga di sini cuman sendiri gitu produksinya, nggak ada karyawan gitu. Berarti dari Kak Yasin udah punya rencana nih ya dari teknik pemasarannya gitu ya, Iya. buat lebih maju gitu, lebih luas lagi gitu. Iya. Kak Yasin nggak ada karyawan, Nggak ada. kenapa itu? Kak Yasin udah pernah nyoba belum buat pakai karyawan gitu? Saya sudah pernah mencoba memakai karyawan itu 1 atau 2 orang, cuman kan usahanya sekarang lagi nurun gitu ya. Ya saya sekarang lagi sendiri aja gitu, nggak pakai karyawan gitu, supaya modalnya itu nggak terlalu besar gitu. Ya saya jalanin sendiri aja gitu. Oke, berarti Kak Yasin emang usahanya tuh belum terlalu besar ya, jadi kalau buat karyawan gitu pastinya karyawan itu harus dibayar Iya. gitu kan, jadi butuh modal lebih lah. Iya. Oke, tadi Kak Yasin udah menyampaikan ya tentang Iya. usaha Kak Yasin itu untuk memperluas usaha Kak Yasin itu dengan cara marketingnya. Iya, marketing. Kak Yasin nanti nitip-nitip di warung-warung gitu ya, Iya. masarnya lebih luas. Oke, Instagram gitu Iya. dengan cara dikirim gitu. Apakah saya harus ini juga, apakah saya harus memakai label gitu supaya di kalangan remaja itu supaya cepat mengingat gitu, supaya itulah gitu, supaya supaya teringat gitu, supaya apa, Mudah dikenali lah. mudah dikenali. Ya. Oke, bisa juga tuh Kak Yasin misalkan pakai nama Yasin apa gitu, biar produk Kak Yasin ini dikenal gitu sama masyarakat luas. Oh ya gitu. Dan juga Kak Yasin udah pernah nyoba belum misalkan keripik Kak Yasin ini sekarang rasanya rasa apa? Untuk sekarang sih masih original ya. Original. Iya. Kak Yasin bisa nyoba tuh dengan cara menambahkan rasa coklat, strawberry gitu, alpukat, durian gitu di keripik Kak Yasin itu, biar keripiknya juga lebih menarik gitu kan di masyarakat. Dan juga mungkin Kak Yasin bisa menambahkan bentuk di keripiknya itu. Sekarang bentuk keripiknya seperti apa? Untuk sekarang sih masih bulat ya, Bulat. karena susah gitu untuk membuat seperti bentuk lope gitu ya, bentuk berbintang gitu, bentuk kotak gitu. Susah sih gitu dong sih, cuman kan bulat kan gampang ya, buat kayak bola gitu, buat kayak lingkaran. Iya sih, untuk bentuk itu agak susah ya. Iya. Tapi mungkin Kak Yasin bisa coba kali ya. Iya, Bisa saya akan Kak coba. Yasin coba dengan cara Kak Yasin bikin cetakan atau gimana gitu dari plastiknya kan saat membuat tempe itu, misalkan bentuk bintang, bentuk lope gitu, biar lebih menarik gitu. Oke, itu saran dari saya sih. Jadi menurut Kak Yasin gimana? Menurut saya sih masukan itu baik ya, nanti saya akan coba gitu. Cuman sih saya masih banyak keluhan gitu Tentang apa? tentang cara penggorengannya gitu.
Gimana cara penggorengannya? Cara penggorengannya itu lebih susah gitu ya. Saya susah itu kan sembakonya itu kan dari tepung tapioka. Tepung tapioka itu kan kental gitu ya kalau dikasih air. Itu hilang kan ya. Gak apa kayak sih, gak apa. Mm-mm. Jadi tepung tapioka itu kental gitu kalau Iya. dikasih air. Misalnya. Tujuan dan dari tadi saya berbicara gitu ya, saya juga ingin meminta saran gitu kepada saudara gitu. Saya ingin meminta sarannya gitu supaya itu supaya hasil produksi saya itu dikenal di kalangan remaja gitu ya. Terus di desa-desa gitu, di kecamatan, kalau lebih bagus sih sampai saya mengekspor gitu ke luar negeri. Itu tujuan saya gitu ya. Nah dari situ saran yang harus anak kasih ke saya itu sarannya bagaimana gitu ya. Iya. Oke, karena Kak Yasin minta saran, jadi saya kasih ya. Iya. Menurut saya tuh buat pemasaran ya, pemasaran produk Kak Yasin itu, ini kan zaman udah canggih ya, teknologi udah maju kan ya. Dan orang-orang tuh rata-rata mereka tuh nggak lepas dari HP gitu, nggak lepas dari handphone, nggak lepas dari gadget dan laptop mereka gitu. Jadi menurut saya, gimana kalau Kak Yasin nyoba buat promosiin produk Kak Yasin itu di sosial media, kayak di Instagram gitu, Facebook. Apalagi sekarang yang rame-rame itu di TikTok ya. Nah, Di TikTok Shop gitu ya. Sekarang TikTok Shop udah ditutup. Udah tutup. Tapi Kak Yasin bisa di situ promosi, kayak promosi video-video ini, terus Kak Yasin jualnya di Instagram gitu dengan cara dikirim gitu. Apakah saya harus ini juga? Apakah saya harus memakai label gitu supaya di kalangan remaja itu supaya cepat mengingat gitu, supaya itulah gitu, supaya teringat gitu, supaya apa? Mudah dikenali lah. Mudah dikenali. Oke, bisa juga tuh Kak Yasin misalkan pakai nama Yasin apa gitu, biar produk Kak Yasin ini dikenal gitu sama masyarakat luas. Oh iya gitu. Dan juga Kak Yasin udah pernah nyoba belum? Misalkan keripik Kak Yasin ini sekarang rasanya rasa apa? Untuk sekarang sih masih original ya. Original. Iya. Kak Yasin bisa nyoba tuh dengan cara menambahkan rasa coklat, strawberry gitu, alpukat, durian gitu di keripik Kak Yasin itu, biar keripiknya juga lebih menarik gitu kan di masyarakat. Dan juga mungkin Kak Yasin bisa menambahkan bentuk di keripiknya itu. Sekarang bentuk keripiknya seperti apa? Untuk sekarang sih masih bulat ya. Bulat. Karena susah gitu untuk membuat seperti bentuk lope gitu ya, bentuk berbintang gitu, bentuk kotak gitu. Susah sih gitu dong sih, cuman kan bulat kan gampang ya buat kayak bola gitu, buat kayak lingkaran. Iya sih, untuk bentuk itu agak susah ya. Iya. Tapi mungkin Kak Yasin bisa coba kali ya. Iya. Bisa Kak Yasin coba dengan cara Kak Yasin bikin cetakan atau gimana gitu dari plastiknya kan saat membuat tempe itu. Misalkan bentuk bintang, bentuk lope gitu, biar lebih menarik gitu. Oke, itu saran dari saya sih. Jadi menurut Kak Yasin gimana? Menurut saya sih masukan itu baik ya, nanti saya akan coba gitu. Cuman sih saya masih banyak keluhan gitu. Tentang apa? Tentang cara penggorengan gitu. Gimana cara penggorengannya?
cara penggorengannya itu lebih susah gitu ya. Saya susah itu kan sembakonya itu kan dari tepung tapioka itu kan kental gitu ya kalau dikasih air itu. Kan ya. Gak apa kayak sih, gak apa. Jadi tepung tapioka itu kental gitu kalau Iya. dikasih air. Dari tepung tapioka. Terus apa yang harus saya lakukan supaya tidak membuat si keripik itu kalau digoreng itu tidak nempel-nempel gitu. Oke, sebenarnya walaupun kita diem aja kayak gini ngobrol itu bisa memperbanyak waktu kita ya. Kira pernah aja. Udah jauh sekarang aja. Nyambung banget ya. Teno, bari ngobrol nah kita mikir lah, kita ngomong. Solusi ide solusi supaya menyebar luas lah kan ya. Saya tidak. Net ini ya. Ini kita mantul sebenarnya. Jangan dia. Enggak sih sama. Tidak tepung tapioka. Oke, menurut saya tepung tapioka itu ya kan tepung tapioka itu kalau misalkan airnya sedikit itu jadi kental gitu ya. Iya. Sedangkan kalau airnya banyak kan jadi cair. Menjadi Jadi mungkin itu aturannya di airnya kali. Kalau airnya sedikit gitu tuh. Kalau bisa sih saya mengurangi airnya, menambahkan air atau saya mengurangi dari si tepung tapioka itu. Nah, iya. Supaya tidak mengental ya. Ya bisa kayak gitu dengan mengurangi air dan mengurangi tepung tapiokanya sendiri. Iya. Keluhan saya juga sih banyak selain dari itu ya. Iya. Gimana? Terus yang paling utama sih kan tadi udah dari penyebaran gitu ya. Kalau sekarang sih paling dari ucapan tetangga itu atau bisik-bisik tetangga yang tadi ya, itu yang dapat mengurangi semangat saya itu. Saya juga ingin meminta saran itu supaya semangat saya itu semakin bergejolak, menambah gitu semangat saya dalam saya memproduksi atau menyebarluaskan gitu. Oke. Saran saya nih ya. Setiap orang kan pasti punya pandangannya masing-masing, punya pendapatnya masing-masing gitu. Dan kita pastinya nggak bisa ngontrol buat ngontrol pandangan mereka ke kita seperti apa, pemikiran mereka ke kita seperti apa, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita bisa mengontrol perasaan kita sendiri. Jadi menurut saya ya, karena kita juga makhluk sosial gitu ya, sebagai manusia pasti membutuhkan pandangan dari orang lain juga. Tapi kadang pandangan-pandangan negatif seperti itu bikin kita jadi hilang semangat bahkan untuk saat gitu. Jadi drop. Iya, drop. Kayaknya untuk menghadapi itu kita harus masa bodoh gitu. Harus acuh gitu. Harus acuh gitu sama apa yang mereka bilang. Apa yang mereka nilai gitu. Kita tetap fokus sama apa yang lagi kita kerjain. Tujuan kita kemana, kita harus fokus ke itu semua gitu. Iya. Gimana lagi? Gimana coba menurut Kak Yasin tentang itu yang tadi saya bilang? Yang tadi barusan dibilang tuh ya saya mengerti gitu ya. Alhamdulillah dapat saya serap gitu. Jadi supaya saya itu terus melakukan atau harus
terus mencoba gitu ya, supaya saya itu sampai puncak gitu. Amin. Ya kan harus dari itu kan saya harus tetap semangat supaya saya sampai tujuan. Ya harus ada dari keberhasilan itu, ya harus ada kegagalan. Iya. Iya betul. Mm-mm. Untuk mencapai keberhasilan pastinya kita butuh rintangan ya, Iya, cobaan, banyak cobaan. ya. Iya. Kita walaupun kita gagal, kita harus mencoba lagi gitu Harus sampai cobain, kita harus dicobain. kita berhasil gitu. Iya. Karena kan masalah kan buat dicobain gitu ya. Alhamdulillah. Terus Made. Jadi kita langsung ke tahap akhir ya. Iya. Kesimpulan dari yang tadi kita bahas nih, gimana kayak sih? Kesimpulan yang pertama itu ya, yang dari saya harus menambah karyawan ya, supaya produksi saya lancar itu, dan harus membantu. Terus dalam pemasaran ya saya harus menyebarluaskan itu, dari menyebar dari toko ke toko gitu, dari toko 1 ke toko 3 ke 4 ke 5 gitu. Dan saya juga harus menambah yang saya tangkap itu barusan, saya harus menggunakan label ya, supaya gampang diingat. Terus kan sekarang banyaknya anak-anak muda sekarang itu bermain HP gitu ya, gadget gitu, dan saya akan mempergunakan itu supaya usaha saya itu dipermudah dari gadget gitu. Supaya gampang diingat lah, kan sekarang kan banyak zaman sosial media. Saya akan mempergunakan itu supaya usaha saya lancar gitu, supaya anak-anak sekarang kan kalau mau nyobain produksi saya itu tinggal telepon atau memesan gitu ke toko saya. Gitu aja sih yang saya tangkap dari awal kita. Tadi kesimpulan kita selama melakukan konseling individual ini ya. Iya. Ini nih, konseling individual itu nggak cuma sekali kayak sih, jadi ada beberapa tahap. Oh iya, saya baru tahu itu. Kalau Iya. kirain saya cuma sekali gitu, nggak bisa berkonsultasi lagi ke sini gitu. Tentunya nanti ada konseling berikutnya Iya. buat melihat perubahan yang udah kayak Sin lakuin ketika pulang dari sini. Ya, tapi bisa jarak jauh gitu ya. Maksudnya nggak minggu-minggu ini gitu, bisa sebulan kah, 2 Boleh. bulan gitu, supaya saya tahu itu hasil dari produk saya itu. Saya ingin ngasih tahu kepada Saya konselornya gitu, supaya ngasih tahunya gampang itu. Ini alhamdulillah gitu, dari sini saya maju gitu, alhamdulillah itu. Darinya saya produksi segini dari segini gitu, penghasilan dari segini gitu ya. Jadi supaya jauh-jauh hari lah atau mingguan gitu saya kesini lagi. Iya, Boleh ya. boleh. Jadi kita tentuin nih kontraknya sekarang ya. Iya. Jadi kayak sih mau melakukan konseling individual ini kapan kira-kira? Kalau bisa dari seminggu, 2 minggu atau 1 bulan bisa nggak ya? Boleh. Atau kan sekarang masih tanggal muda ya, gitu, ke tanggal muda lagi. Berarti bulan depannya? Iya, bulan depannya gitu. Ini sekarang tanggal 3. Berarti kita Berarti lakuin tanggal 3 di bulan Januari gitu ya. Oke, berarti kita nanti lakuin ini konseling individual lagi di tanggal 3 Januari ya kayak sini ya. Iya. Oke. Tapi nggak apa-apa ya gitu, supaya kelihatan gitu, Iya. supaya enggak terlalu dekat kan, suka itu apa namanya, Kurang ya perubahannya tuh kurang gitu, perubahannya kurang tuh kelihatan. supaya perubahan saya sempurna gitu. Oke kayak sih kita udah selesai nih ya. Iya. Oke, saya ucapin terima kasih kepada Kak Yasin karena telah datang kepada saya dan percaya saya untuk menceritakan masalah Kak Yasin.
Oke, saya ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.